lagi bersama kami Perspektif Football Indonesia. Kali ini sudah masuk 32 besar saudara-saudara. Mau bilang World yuhu Cup-nya. tapi kayak kemarin. Kenapa? Mau bilang yuhu openingnya kayak yuhu. kemarin. Janggal ya yuhunya. Jangan lah yuhu. Ya, Oke, begitulah ya. gue masuk 32 besar. Yang paling momentum menarik adalah Messi baru ngegolin kawan-kawan walaupun masuk ke menit 60 anjay. Gila Wah. udah setua itu Iya udah dia berapa sih? 38 39 udah ulang tahun. 39 ya. Kan dia Gemini boy. Oh dia Gemini. Red flag dia, red flag. Di mata Anjay. cewek-cewek red flag dia. Lo kan Gemini juga tapi Enggak, Gemini enggak. itu kan selalu powerful bro di mana-mana bro. Maksudnya kayak presiden. Mungkin karena dua kepribadian kali ya. Enggak lebih karena Gemini kan mukanya gitu banyak kali. aja. Iya, karena dua muka kan. Jadi punya dua kepribadian gitu loh. Anjay. Gitu ya, tapi Messi emang patut diakuin Jadi nih. ngomongin zodiak aja kita ngomongin zodiak aja langsung ngomongin bola. Jangan nanti cocok sama Oke, cocokan. masuk 32 besar. Banyak banget kejadian yang lain lagi apalagi Lok selain Messi ngegolin. Dia ada ini ya Ryan pemain Brazil. Dia tahu dia bakal ketemu Jepang, tahu. Cuman dia katanya nggak tahu udah pemain Jepang siapa aja. Ini pro kontra ya. Oh karena banyak orang baru ya? Iya, Nah, mungkin pro kontra nih, pro bahasanya kontra. banyak generasi baru antara yang- generasi bukan generasi baru, lebih tepatnya mungkin dia baru masuk timnas Brazil kali ya untuk ini atau belakangan ini gitu. Jadi kan kemarin habis kalah ya. Ya benar, kalah 3-2 tuh dia. 3-2. Dia Iya. di FIFA Match Day lah ya jatuhnya itu Iya, FMD. FMD benar, dia. FMD FMD kemarin tuh kalah 3-2 sama Jepang. Brazil tuh kalah 3-2 sama Oh iya? Jepang. Kalah, Nah, makanya kalah. kalau dia nggak tahu Enggak, sih itu yang janggal gimana? juga tuh. Di Pas FMD kapan? itu FMD FIFA Oh, Match Day. bulan FIFA Match bulan Day. Cup. FIFA Match Day doang. 3-2 tapi ya. Tapi di tahun-tahun ini kok Tahun ini antara Maret atau enggak Juni kemarin sih. Sebelum enggak ada Maret di Maret. sebelum Piala Dunia ini tuh kalah Brazil Gokil 3-2. juga bisa ngalahin Brazil bro. Boleh Jepang boleh. Cuman ya Boleh juga nih. tapi kan runner Tapi up ya. pelatihnya juga hebat kan? Yang Oh, iya. yang dia waktu itu ngalahin Indo 4-0 tuh. Iya, yang Hajime hujan. Moriyasu. Iya hujan. Tapi ya gue kan nonton yang pas di GWK ya, yang pas nonton Jepang itu. Nah, Jepang versus Indo gitu. Maksudnya bener-bener rapi banget. Memang ternyata loh. ya itu Jepang hasil dari youth Enggak. development mereka yang rapi ya itu. Enggak maksudnya yang kayak mereka tuh tahu terutama pada saat itu kan lagi hujan banget kan. Kita berusaha nyerang banget nih, pengen banget gol nih gitu. Sedangkan mereka kayak nggak sabar tunggu sampai hujannya reda baru mereka gantian yang nyerang. Nemu ritmenya dia. Oh, kirain Nemu pakai jas ritmenya. hujan dia. Ya itu youth developmentnya bagus, pengembangan usia dini segala macamnya bagus, tambah lagi dia makanya Salmon kan. Jadi IQ footballnya ngaruh. dapet gitu, IQ footballnya dapet. Ngaruh. Ngaruh. Ngaruh kalau gitu. Ngaruh Semua tuh. kalian yang suka dimsum sushi, silakan daftar jadi pemain di sepak bola di Indonesia biar IQ-nya bagus. Tapi gue punya ini rada sedikit melenceng mengenai makanan ya. Gue pernah baca si Djokovic di tenis nih. Novak Djokovic di tenis gitu. Jadi dia ada pernah di interview bahwa kalau dia tuh selama ini susah banget buat ngejar waktu itu kan Federer sama Nadal kan di Iya. atas dia di masa itu ya gitu. Di masa dia berempat harusnya dong sama Andy Murray. Sama Andy Murray iya, tapi maksudnya dia tuh susah banget ke pick. Nah, dia tuh bilang pada akhirnya dia tuh kayak gini, udah gonta-ganti coach sama krunya lah, kok gue nggak menang-menang gitu, gue apa yang salah. Terus akhirnya dia ke nutritionist, dia ngecek nih, gue gimana ternyata ketika dicek di otaknya, makanan yang dia makan itu membuat dia tidak cepat ngambil keputusan sehingga dia ngubah semua pola makannya yang dimakan apa baru dia bisa ngambil keputusan dengan lebih cepat dan bisa berhasil juara Grand Slam. Iya berarti gameplay IQ-nya kan ngaruh kan. Nah. Karena gameplaynya dia decision making segala macamnya kan tuh ngaruh kan berarti makanan kan nutrisi dan segala macam kan. Betul. Gitu Nah, dong. berarti kan itu bukan hanya di tenis, begitupun semua olahraga, Iya. apalagi bola. Nah, Dan untuk cashless fun fact aja Djokovic jadi pemain pertama yang bisa juarain Grand Slam lebih dari 2 kali di semua Grand Slam 4 kali. Di 4 Grand Slam. itu dia. Itu kalau aku tenis. Itu tenis ya. Ya kalau Ini tenis lah. fun fact pelatih lagi kan beda nasib pelatih Jepang sama pelatih Korsel yang mukanya di blur ya kan. Iya. Sama kalau media di makanan sana. yang ini Norway ya. Oh iya, Norwegia ya yang sama dia bawa, salmon. dia bawa makanan Bosnya sendiri. khusus Iya, juga iya. kan. Kilo-kiloan, Segala kilo-kiloan. macem. Boy ribuan kilo gak sih? Iya berapa? Itu harganya juga sapi premium. Oh. Harganya sapi premium jadi dia Sapi ini Kayak ya. dia bawa Bukan daging bawanya kurban ya? bawa keju Oh. sendiri, bawa susu sendiri gitu kan dari hasil Iya, ini iya. Norwegia. Maksudnya Iya. kayak ya itu tuh salah satu hal yang mereka bilang untuk ngejaga konsisten supaya Sama kokinya harus asupannya sama. tidak berubah. Iya, Kokinya harus sama. Iya benar. Itulah. Nah kalau misalkan pelatih Korea tadi di Blur sih ya sebenarnya gini Hong Myung-bo ini
pernah ngelatih Korsel juga tahun 2014. Tapi emang di blurnya bisa blur itu ya? Ya di blur, mukanya di blur. Bener-bener kayak kagak diliatin gitu. Kagak. Ntar dulu. Kalau di Jepang ente tahu ya yang di blur apa. Iya. Nah, ini pelatih Korea Selatan. Kacau nih. Saking muaknya ini medianya. Pahlawan negara loh ini. Iya. Anjing. Gitu jadi Hong Myung-woo ini nih sebelumnya pernah megang Korea Selatan juga tahun 2014 di Piala Dunia yang seingat gue ya gak lolos grup juga, dan itu mereka pernah ngelakuin juga hal yang sama kepada STY, kena telur-teloran. Ah iya, ditimpuk telur ya. Ditimpuk telur kan tuh 2018 STY dan Son Heung-min dan segala macam. Ya walaupun secara catatannya adalah mereka bisa mengalahkan juara bertahan sekaligus menggugurkan perjalanan Jerman kan. Iya betul. Di fase grup Di fase gitu. grup. Tapi hal itu karena gini, Park Ji-sung legenda Korea itu dia iri banget sama perkembangan Jepang yang pesat dan konsisten gitu. Park Ji-sung kan sempat jadi pundit tapi di TV Korea ya. Iya. Itu Park Ji-sung ngebandingin ini bermasalahnya tuh ya di federasinya yang bermasalah gitu, dan bandingin Korea dengan Jepang gitu Maksudnya kan, kayak karena mereka federasi rival gitu. kan itu kan Iya. gitu loh. Dan Ya tapi kan dulunya juga memang dijajah iya, cuma maksud gua Korea. secara Korea kan Jepang kan jadi banyak. Dan Iya nggak, maksudnya dia kan paling jajahan yang kayak paling dia nggak suka gitu loh. Korea tuh kan paling sebel sama Jepang karena di jajahannya pas zaman Jepang kayak gimana ya gitu apa loh. kabar China lebih nggak suka lagi sama Jepang betul, gitu, China gitu kan. Jadi maksud gua mereka membandingkan Park Ji-sung ya, kita tahu lah ya Park Ji-sung seperti apa gitu, sebagus apa gitu. Jadi dia ngebandingin dan dia mengkritik federasi, emang federasinya yang bermasalah. Tapi kalau bukan karena Sir Alex Ferguson dia mungkin gak semuncul itu ya. Ya Tapi kembali di lagi. PSV bagus bener dulu. nggak? Iya Dia- PSV bagus, cuma kan dia yang berani narik untuk main banyak di Oh MU iya iya, kan. dan dia juga berani untuk level upgrade level lah. Gitu, next Itu level lah gila, gitu. cuy. Dan emang untuk yang di blur gini sih menurut gua, apalagi kita bisa bilang pelatih itu kan atau pemain itu kan pahlawan negara lo ya. Ya. Lu mentas di kompetisi turnamen dunia, terus lu ngeblur gitu kan, rasa hormat lu udah nggak ada. Ya jadi maksud gue untuk orang Korea Selatan gua rasa kayaknya lu Berlebihan kali berlebihan, ya. apalagi Ya. kalau misalkan lu ke Eropa gitu. Orang Korea kan sering kayak ngerasa playing victim dan dia nggak dirasisin sama orang Eropa. Padahal dia sendiri sama Southeast ya. Ya, Sama iya, Indonesia, sama- Malaysia, Iya, Filipina dan kata Laos infonya tuh sih segala begitu ya, macam. dalam negerinya mereka juga begitu. Iya, begitu. Iya. Infonya. Kacau. Oke, kita lanjut bahas Belanda yang akan hadapi Maroko, di mana ternyata banyak pemain Maroko yang dulunya sebenarnya masuk di timnas Belanda junior. Iya banyak. Sebenarnya ada 3 kalau sekarang yang masih aktif ya. Oke. Ada Anas Salaheddin, itu dia main di beberapa kelompok Kelompok junior. umur, Dia baru Oktober 2025 kemarin pindah ke Maroko dari Belanda, dari KNVB ke Maroko. Terus ada Sofyan Amrabat sama Noser Mazraoui. Tapi Sofyan Amrabat itu cuman U15 seinget gue. Apa U17 gitu gue lupa. Tapi kalau untuk ketiganya mereka tuh lahir di Belanda semua. Dan Oh, memang lahiran Belanda. lahiran Belanda, dan oke. Mazraoui itu langsung, tapi dia nggak pakai bela timnas Belanda, dia langsung Maroko. Karena Oh. gini, pemain Maroko yang punya yang lahir di Belanda tapi dia pure Maroko ya gitu ya. Memang mereka mencintai negara asal sendiri, mereka. ya, betul. Gitu. Mereka memang kayaknya sih ya orang tuanya mendidik untuk mencintai sepenuhnya negara mereka berasal gitu loh. Marokonya? Bukan Marokonya. Maroko. Oke. Gitu. Makanya sebelum-sebelumnya banyak tuh pemain Belanda yang keturunan Maroko juga, begitupun sebaliknya. Pemain Belanda keturunan Maroko tuh banyak sebenarnya. Kayak misalkan di dulu ada Hakim Ziyech. Ya Ziyech. Hakim Ziyech itu kan tadinya Iya, udah Hakim masuk Ziyech. dalam TC-nya timnas Belanda kan buat kualifikasi Piala Dunia kalau nggak salah. Apa 2018 apa gue lupa, apa Euro gitu gue lupa. Cuman Ziyech tuh cedera. Akhirnya dia udah nggak dipanggil-panggil lagi sama Belanda setelah disebut dari cedera, dan dia pilih ke Maroko. Terus juga ada Ibrahim Tapi Afellay. Ziyech itu jago Ah ya, ya Ibrahim sebenarnya. Afellay. Ziyech. Iya, Ziyech jago. Iya. Ada banyak lagi, ada Ibrahim Ibrahim Afellay, Afellay. ada Khalid Bolarus, banyak lah pemain Maroko yang bela timnas Belanda juga. Cuman untuk pemain Marokonya ini, untuk membela Maroko sendiri tuh mereka memang lebih prefer untuk bela Marokonya langsung dibandingkan Belanda. Walaupun banyak yang mengenyam ini ya, pendidikan usia muda di Belanda gitu. Tapi lucu juga nggak sih, kayak misalkan ini kan ada 3 pemain sekarang yang lagi aktif ya. Oke. Yang tadi gue bilang ada Amrabat, Salaheddin, Sofyan Mazraoui, Amrabat, ya. sama Noussair Mazraoui. Oke lah, Mazraoui-nya gue singkirin dulu deh. Mereka berdua kayaknya kan agak-agak ini, kayak dulu kan teman junior gue nih, Iya. timnas gitu. Teman junior gue sekarang dia di Belanda, gue di Maroko gitu kan, agak-agak gimana ya gitu. Tanggung. Tapi terakhir sih Karena emang banyak. si Anas Salaheddin ini udah ngubungin teman-temannya yang sekarang masuk timnas Belanda.
Oh, oke. Udah ngubungin teman-temannya kayak ini kita Terutama ketemu yang nih, kayak gitu. seangkatan-seangkatan. Seangkatan gitu kan. Anjay. Karena kan Anas Saladin kan pemain AS Roma yang lagi dipinjemin ke PSV Eindhoven kan. Gitu. Jadi ya dia kental lah dengan budaya Belanda, apalagi dia tempat bela bareng Mes Hilgers juga. Dia tuh bareng Mes Hilgers juga di U21-nya Jong Oranje. Gitu. Tapi kalau menurut lo Dung, dia bakal nanti pas ketemu nih Belanda Maroko akan apakah Belanda lebih mendominasi? Wah, kan? gua sih ngelihat Maroko di edisi kemarin mulangin Portugal ya. Gak Tapi bisa sebenarnya bilang juga mendominasi oke juga sih. sih. Karena entah ya nggak tahu maksudnya kan entah memang Belanda juga mainnya bagus di luar Bagus, daripada bagus. itu. Oh, itu Terus tuh. kan tertahan imbang sama Jepang kemarin juga kan maksudnya kan menjadi sebuah hal yang sekiranya kayaknya untuk Maroko yang ya ngomongin fighting spiritnya jelas lah ya Iya. kan segala Apalagi kemarin nahan imbang Brazil ya. nahan imbang jadi gua ngerasa sih ada kemungkinan maksudnya tidak akan ini bakal jadi pertandingan yang menarik lah. Oke. Nggak akan Maroko tidak bakal mudah tertekan karena notabene pemainnya juga udah pada siap mental ya kan. Jadi nggak yang cuma ya udah Belanda yang bakal nguasain terus gitu ditambah ya. juga ada pemain yang sudah ngerti kultur Belanda tuh seperti apa. Iya, Cara iya, mereka benar-benar. berkomunikasi kan mungkin ada gestur sendiri. Tahu ngerti pakai bahasa Belanda. Yang ini misalkan gestur sendiri tentang misalkan tangan begini. Itu nandain apa kan mungkin Iya. ada sedikit tahu jadi akan Apalagi lebih mudah maksud gua memahami. ada beberapa juga pemain Maroko yang main di Liga Belanda juga Liga kan kayak Belanda Ismail juga. Saibari kan itu pemain di PSV Eindhoven kan. Jadi gua rasa dengan ketemu Belanda untuk masalah bahasa kayak bisa nguping-nguping Iya, gitu kan masih tipis-tipis paham lah, Tipis-tipis ngerti. masih kedengeran lah. Jadi kalau gue ngeliat sih pertandingannya bakal menarik sih. Tapi ini ya, maksudnya kayak pemain muda Belanda tuh kalau dipikir-pikir banyak juga yang akhirnya diambil sama negara-negara lain. Iya banyak Oh, banyak. iya, banyak. Iya nggak sih? Kita aja dapat Calvin Verdong, dapat Mes Iya. Hilgers, terus dapat Kevin Kevin Dix, Martin dapat Paes. Martin Paes. Iya iya. Andy banyak Walsh kita. ya. Maksudnya Udah kayak disebut tadi ya. berarti Segala macam. pengolahan youth developmentnya mereka bagus banget ya. Memang bagus, memang bagus. Bagus banget ya, maksudnya yang bikin Jadi persaingannya ketat. pertama persaingannya ketat, di sisi lain kedua mereka yang nggak dapat tempat di tempat yang bener-bener prime-nya gitu kan kayak Iya, yang iya, utama-utamanya akhirnya kan memilih kayak gue mending pindah negara yang gue dikasih kesempatan main. Iya, Iya, dong. walaupun gitu. karena kan beda negara kan juga harus ada ininya juga kan, darahnya juga kan, darah Ada keturunan aturan juga. Iya, ya. iya, betul, Nggak betul. main asal comot guys. Iya, bukan yang tahu deh. asli-asli aja Nggak, ya, yang kayak- asli-asli aja. Malaysia. Tapi emang Aduh, emang oleh Romani ada darahnya. Enggak, oleh Roman itu namanya Blijvers. Jadi dia kakeknya atau neneknya dia itu lahir di Indonesia. Nah, sama Martin Paes lah Iya, tuh tapi sama. dia asli Belanda. Tapi dia lahir di Indonesia, itu bisa bela Indonesia. Oke. Gitu. Jadi oke. memang satu jadi persaingannya ketat dan kompetitif buat ke level senior dan apa namanya untuk switch nationality apalagi pemain-pemain yang punya darah keturunan-keturunan lainnya. Ya. Itu dia bisa karena bisa beda negara karena main di timnas itu tuh jadi CV yang bagus buat karir mereka. Kalau mereka Oh pernah main di iyalah, timnas kan nasional ini gitu. negara bro. Iya, benar kayak Even gitu. negaranya nggak selalu harus di Iya, Belanda iya, ya. benar. Belanda lain, negara-negara lain. Iya. Lanjut ke Tunisia yang gugur dengan torehan 0 kemenangan, tapi pelatihnya langsung dipecat nih bang. Gimana Iya. bang Kolox? Gua ini sih kocaknya kan baru satu pertandingan nih, terus udah dipecat gitu. Dan Tunisia ini fun fact-nya Tunisia dalam waktu 6 bulan udah ganti 3 pelatih. Pertama pelatih gagal di AFCON gagal pelatihnya. Itu si Sami Trabelsi mantan pemainnya juga. Itu dipecat gara-gara gagal di Piala Afrika. Diganti nih sama yang Sabri Lamouchi ini namanya. Sabri Lamouchi ini masuk akhirnya ke Piala Dunia. Pertandingan pertama babak belur kan sama Swedia 5-1. Terus langsung diganti sama Hervé Renard. Jadi menurut gua lu mecat pelatih tapi di baru satu pertandingan di Piala Dunia tuh di tengah-tengah turnamen gitu kan kayak itu bukan solusi, nambah masalah. Iya benar. ngeri banget gitu loh. Nambah karena masalah kan yang ada. Prepare-nya panjang. Iya, karena kan setiap pelatih kan beda-beda pendekatannya, Gitu taktikalnya maksudnya. gitu loh. Kalau lo sendiri gimana dong menurut lo? Nah, nostalgia masa lalu. Jadi ingat masa lalu ya. Nostalgia masa lalu. Masa lalu tuh. Masa lalu yang Lagi kita pernah lihat ya. berjuang-berjuangnya. Ayo, gimana lagunya yang Ganti kenapa harus nakoda. STI? Aduh, Lo inget gak? aduh, Lo inget gak aduh, sih? iya tahu tuh Kenapa? lagunya. Kenapa? Iya Yang bener tahu ini, tuh. yang Yang dangdut. yang Iya. dangdut. Yang dangdut. Ya gue sih. Aduh gue lupa nadanya Ya, anjay. ya pokoknya kenapa harus Tapi- STI itu ya. Sintayong gitu kan. Ah, iya itu. Iya tahu gua. Ya nostalgia masa lalu Itu aja lucu sih. banget. Iya karena kalau Sintayong waktu itu kan walaupun kita belum lolos World Cup ya dan nggak tentu juga walaupun Iya, bilang benar. Sintayong bakal lolos apa enggak. Cuman kan di tengah-tengah jalan itu Ah. ngebuluyarin strategi lu di awal gitu loh. Iya yang udah Nah, ada ya. blueprint nih Iya. tiba-tiba di dang udah lu ganti lah. Ganti. Dan ini blueprint. pernah kejadian tau nggak di siapa? Di Korea Selatan.
Iya. Di tahun 2002 apa tahun 98 gitu gue lupa. Oh. Ini jadi Korea Selatan baru kali di pertandingan pertama, dua pertandingan apa satu pertandingan gitu. Itu tuh yang dia mecat pelatihnya tuh di pertandingan kedua apa ya? Apa pertandingan pertama? Korea Selatan itu mecat legenda mereka. Si tahun 98 si Cham Bum Kun namanya. Jadi ya istilah katanya kalau misalnya kita dilatih sama Bambang Pamungkas sama Kurniawan Yulianto gitu terus dipecat di tengah-tengah jalan gitu sama kayak gitu. Ini legenda besar soalnya namanya. Karena Cham Bum Kun ini nih pemain Korea Selatan pertama yang main di Eropa. Oke. Tahun 79 dia main di Frankfurt. Ya gitu. Jadi ini bukan kejadian pertama kali, pernah ada kejadian juga sebelumnya dan lagi-lagi Korea Selatan nih bikin ulahnya banyak ya. Ya ini dia di masa lalu terus sekarang ya begitu lagi ya. Iya, jadi ya Korea Selatan untuk masalah pecat pelatih itu udah hal yang enteng, ringan tangan lah misalnya Ya. kalau bahasanya gitu. Hari-hari ganti pelatih padahal nggak semudah itu. Iya. Untuk bisa penyesuaian keep up lagi. Keep up gitu. lagi. Tapi Mudah. yang seru juga tuh ternyata banyak banget negara-negara yang jadi ngasih libur nasional gitu loh buat nonton Piala Dunia gitu. Tapi kayak Indo juga kalau masuk pasti gitu sih. Ya semifinal Piala Asia libur sih ya, harusnya libur nasional ya. Kayak maksudnya tiba-tiba melawan siapa tuh kayak ayo liburin tuh. Menangnya hari Sabtu susah. Iya. susah jadi libur nasional menangnya hari Sabtu. Kalau BUMC kayak lah peduli setan gue tetap mau masuk. BUMC tuh. Susah tuh. Iya kan ke Ekuador mau ngasih libur nasional kalau lolos Liga 12 besar. Kurakau juga. Koraso ini dia liburin PNS sama Oh guru ini dia. PNS dan guru. Anjay. Jadi kalau yang karyawan swasta dipulangin cepet. Tapi kalau PNS sama guru diliburin. Gitu. Jadi Curaçao itu kan ada beberapa juga rakyat mereka tuh berapa ribu gitu tinggal di Belanda juga. Dia juga ngadain nobar di Rotterdam. Lu bayangin aja tuh kocak juga negara orang tapi lu nobar negara lu ya. Gitu. Tapi kalau Indonesia bisa nggak ya dikasih gitu juga ya? Bisa. Selagi Piala Asia presidennya Pak Prabowo bisa. bisa. Libur semoga apa ya. bisa. Tapi Semoga ya. libur nasional tuh gak harus juara ya. Maksud gua pencapaian Iya. yang bisa kita capai ya menurut Ya kita gua. misalkan lolos 8 besar deh. Iya. Kita lolos tapi ke kan 8 pas besar. Jadi kalau 8 besar zaman kita yang waktu penyisihan itu Semifinal. juga nggak ada libur. Oh, Penyisihan Piala Dunia. Sampai round 3, yang mainnya round juga di 4 ya, GBK. Padahal segala macam. jalanan udah bener-bener macet parah. Maksudnya nggak diliburin juga gitu. Iya, mudah-mudahan aja ya Indonesia. Itu belum Prabowo presidennya. Hah? Belum Prabowo. belum lah, nggak bisa Belum, libur. belum. Kalau Pak Prabowo Pak Prabowo mungkin sangat kita support. pasti support. Buktinya pemain aja dikasih Rolex kan. Iya. Oh iya. Jadi Piala kemungkinan Dunia belum ya? kemungkinan Kecil. kita Piala Asia melangkah jauh terus ada hari libur nasional tuh Iya betul. ya besar Tapi lah. Rolex lagi gak pemainnya? Enggak kayaknya Patek ganti. Epi kalau lebih ke Epi sih kayaknya Ya. Audi sama Pige. Ya. Anjay. Nah makanya gue kalau kayak libur nasional gue rasa kayak semifinal lah bisa tuh. Kalau nggak 8 besar nih. Iya, 8 besar deh. 8 besar lah semifinal gitu kan perayaan nih kita belum pernah gitu kan. Cuma Piala di sisi Asia. lain pas waktu kemarin kan juga mainnya selalu pas malam hari soalnya loh. Iya sih, nggak benar. sih? Maksudnya jadi kayak nggak perlu diliburin juga orang udah pas balik kantor gitu. Sama ini sih kalau tembus Piala Dunia libur seminggu sih harus. Wah. Nggak, tapi yang gue selalu masih ingat pas momen kita penyisian Piala Dunia ya. Iya. Itu tuh kan momennya selalu pas pulang kantor kan. Oh iya. Iya kan, pertama Benar, itu. benar. Yang kedua adalah orang-orang tuh semuanya sampai stop misalnya kayak nggak masuk KRL dulu lah, nggak masuk Iya. busway dulu lah, cuma buat nonton dan rame-rame nunggu gitu loh kayak ntar dulu deh gue baliknya gue mau nonton ini dulu. Kita gitu. pernah Jadi sebahagia itu ya. Ih gila seru banget sih pas momen itu tuh bener-bener seru parah. Iya makanya maksud gue kalau bisa libur nasional gini kayaknya bisa sih Indonesia ya. Kalau di Bisa, Piala bisa. Asia kita lihat aja. Semoga ya. Semoga lah gue harapan gue. Sebentar. Oke, kalau kalian ingat kan Pak Erick Thohir juga pernah bilang Apa kalau tuh? mau sepak bola Indonesia maju pilih siapa? Prabowo. Tenang guys, tenang. Nah, masuk ke Federasi Iran dan Mesir tuh sepakat menolak adanya bendera-bendera LGBTQ+ cuy. Tapi FIFA-nya kayak enggak biasa aja. Masa Gianni ngomong gitu? Enggak, kayak chill aja sih kan. Love wins, ya kan? Mereka kan gitu kan ininya kan. Ya gimana ya? Mesir aja ritualnya sebelum tandingnya baca Quran. Relate tuh, baca relate surat tuh. Al-Fatihah. Relate tuh sama surat LGBT Al-Ikhlas. apalah plus apa relate tuh. Masa ada gitu-gituan ya menurut gua. Relate tuh. Tapi kan, Gak tapi saja. kan ini siapa pemain siapa salah kan ini apa namanya? Merry Christmas, lu inget Ya gak? kalau itu kan Inget Ya, gak? itu kan itu mungkin maksud sikap toleransi ya. Iya. Maksudnya kita nggak bisa mentang-mentang kita Islam Indonesia ya. Di sini kan tahu ya. Cuman kan kalau mereka kan golongannya aja banyak di sini. enggak, lagi juga salah kan juga di Merseyside tinggal di Inggris yang notabene-nya dia Iya, bukan mayoritas ya. benar. Mau nggak mau kan dia ngikut. Oh, masa gitu. aku nggak Terus kan di rumah salah ada pohon Natal. Natal. Iya sih, cuma ya Kalau udahlah. salah di kayak gini.
Maaf rekan-rekan Liverpool. Jaya. Aku nggak ngucapin dulu tahun ini takut dihujat sama orang Indo. Masa gitu? Itu kan kayak lebih ke kayak netizen banget kan, Iya, netizen ninja juga. Enggak, Indo juga. tapi kayak orang sana sih Nggak, enggak tapi- peduli ya orang netizen. Tapi ngomongin Orang maksudnya cuek ngomongin ya. FIFA ini segala macam. Ya FIFA tuh udah aneh lah. Dia sebenarnya FIFA nih kak bener-bener entahlah kalau gua LGBTQ plus apa nih segala macam kan ya nggak tahu ya. Kalau gue sendiri juga ya nggak inilah. Maksud gue juga kayak Iran, Mesir gitu segala macamnya ya. Iya. Nggak mendukung itu. Cuma kalau FIFA kan emang aneh. Dari dia masalah Israel, Iya. terus rasisme sampai sekarang masih dibelat Iya. nih ya kan. Maksud dia tuh juga kagak jelas bikin ini Ya aneh bahkan tahu. balik lagi dia di Aneh belakangnya banget. siapa bro? Dan ini maksud Nah gua ini maksudnya kan jadi aneh udah. Iya maksud itu. gua lu di pertandingan Mesir sama Iran yang notabene tanda kutip Orang Arab semua. iya, maksud gua bukan ya istana ini kan negaranya mayoritas muslim ya gitu loh. Jadi menurut gua karena gini bendera ini tuh tadi sebelumnya udah diusulin sebelum drawing sebenarnya bendera Oh, iya. LGBTQ ini. Cuman yang ngusulin ada bendera ini tuh panitia lokal bukan resmi dari FIFA. Itu yang gue bikin gue kesel kayak ya itu kan bukan orang FIFA gitu loh. Iya. Ya misalnya bukan orang FIFA menurut gue tetap salah sih caranya gitu. Mau buat apa lo ngamatin hal kayak gitu. Jadi ya bener nggak harusnya menurut dikampanyekan gua, ya. Iya nggak harus mengkampanyekan gitu karena menurut gue sudut pandang gue ya menurut keyakinan saya orang-orang LGBT plus ya orang-orang yang legalnya buat dipukul menurut gue. Ya mohon maaf, mohon Ya, maaf. mohon maaf ya. Maksudnya kalau lu peduli semua gue. homofobik atau segala macam, Terserah. ya kalau lo cinta, maksudnya lo udah nggak apa-apa sih lagi ganggu gue nggak apa-apa. Lurus deh tuh. Iya, Masih cuma ogah. ntar kalau dari sanak family kena terpapar ya udah gitu Gitu. aja. Jadi menurut gua hal ini tuh menurut gua nggak etis sih apalagi karena- lu di pentas dunia ya. Iya karena kan beda culture-nya banget Nah, betul, kan. Di betul. sisi lain kan dari sudut pandang negara-negara ini Yang liberal. enggak baik Iran dan Mesir yang Oh. keduanya sangat muslim banget negaranya Iya. gitu loh. Di luar Wah. itu lagi main di Iya, negara yang liberal Ah, ya iya. sudah. Ini yang gitu. jadi kontradiktif Iya, ya antar, jadi kontra antar keduanya banget gitu benar. Dan FIFA pun sampai sekarang kan juga masih utang sebenarnya sama Iran padahal Irannya udah tersingkir. Tau enggak utangnya apaan? Apa? Yaitu ngomongnya oke. Jadi si Gianni Infantino ini masuk dalam ruang ganti Iran. Oh iya, tahu gue pertandingan tuh yang pertama masuk. tuh. Iya, gue Itu tahu. tuh dijanjiin mau dikelarin masalahnya, masalah visa pemain Iran, paspor apa segala macam tuh pengen dikelarin. Sampai Iran tersingkir gak kelar-kelar tuh. Taremi kemarin ini soalnya tadi pagi Mehdi Taremi tuh sampai ngomong ya ini omong kosong doang. Iya gitu. kan cuma buat menenangkan aja. Anyway, Bang. Iran ke 32 besar ya walaupun cuma 3 menit. 3 menit. Bener 3 menit doang. 3 menit maksudnya. Iya, jadi Ya kan dia 3 menit lolos. Nunggu hasil Aljazair lawan Austria. Austria. Gitu. Jadi menit 90 plus 3 tuh Aljazair jadi gini, Aljazair lawan Austria. Itu kalau misalkan seri pertandingannya Masuk dua-duanya tuh. lolos nih Austria sama Aljazair. Oke. Gitu. Iran tersingkir. Nah, Aljazair menit 90 plus 3 Mahrez golin. 3-2 dong. Algeria lolos langsung sebagai runner up grup. Austria tersingkir, Iran lolos gitu loh di posisi itu. Dan di menit 90 plus 6 Austria golin. Jadi 3 sama kan skornya kan? Oke. Iran tersingkir lagi, makanya gue bilang sempat ke 32 besar kocak walaupun parah. cuma 3 menit gitu 3 loh. menit aja dia Oh, gitu ngerasain ceritanya. euforianya. Iya, dari tiga terbaik gitu kan. Kalau pemain-pemain bola kan pasti lagi pada streaming di HP tuh Iya. lihat pertandingannya. Iya, Udah iya, 95 iya. kan. Kita lolos guys. Nggak jadi sih HP ya. HP remuk ya minimal ya. Ada yang kesel LCD pasti. ganti. Banting botol ada pasti banting botol. Kalau enggak Tapi gua kan- rasa tuh tinggal nyentong doang tuh pemain Iran kan lagi nobarnya di hotel lagi tinggal nyentong tuh kayaknya udah Iya. 3 sama skornya. Aduh iya. Dan udah gitu kocaknya kemarin tadi pagi tuh ini pemain Austrianya marah-marah pas Mahrez golin. Jadi kayak kesel gitu ke benchnya Aljazair. Oh. Kok? Kayak, ya karena mungkin ya pemikiran pemain Austria kayak ngapain golin nih kalau kita seri kita dua-duanya lolos gitu. Oh, pas Mahrez golin. Pas golin 3-2 Ah, itu ya kayak kayak kesel kesel banget ya. si Arnautovic tuh sampai yang konfrontasi benchnya Aljazair. Udah gitu Arnautovic kan tuh orang asli Serbia ya. Konfrontasi Petkovic yang orang asli Bosnia. Hey. Hey, yang aduh kayak jadi lihat postingan perspektif fans Bosnia Oh, gebukin iya. bawa bendera Serbia. Iya, jadi Astagfirullah. orang Serbia nonton Bosnia pakai jersey Bosnia, terus dia mau ngibarin bendera Serbia. Serbia kan gak lolos. Maksud gue lu ngapain buka luka lama lagi? Ya maksud gue kedua negara ini kan gak baik-baik Iya, ya, gitu loh. udah. Banyak kejadian aneh emang. Walaupun ungkapin kemarin itu. Djokovic nonton tuh pas Bosnia lawan Italia playoff. Oh, iya. Disambut baik Djokovic, disambut baik. Cuma maksud gue
ya mau gimana pun dua negara ini kan gak baik-baik ya. Gitu loh. Karena ada luka di masa lalu tahun 98 gitu ya. Nah, akhirnya ya menurut gua etis saya lah pemikirannya lu orang Serbia pakai jersey Bosnia mau ngibarin bendera Serbia ngapain? Aneh. Gitu loh. Nah, dan Cape Verde lolos grup guys sebagai debutan dan masuk 32 besar lah karena imbang lawan Arab Saudi. Iya. Gila. Itu gua nontonnya sampai Kipernya fix jadi 10 juta followers. enggak dong, udah 16 juta dong sekarang. Udah Sekarang banyak. ini 16 juta. Udah banyak dia. Oh iya. Iya. Oh gue nggak Kan tahu. dia laris dari lawan Spanyol, udah laris dia Udah dari lawan laris, Nggak, Spanyol. kan tadinya dia sempat dari 50.000 ke 2 juta. Iya. Ah. Terus sekarang 16 juta. Enggak 50.000 ke Hah? 13 juta. 13 juta sekarang 16 juta. Holy shit. Lu bayangin tuh Laris brand dia. Tanjung Verde masuk main Tanjung Verde. Zang. Udah fix kan gue bilang kemarin dia bakal jualan kolor abis ini. Fix itu. Itu kipernya Verde itu lagi bionya CP anjay CP endorsement. Tapi enggak ya, tapi memang ya bisa dibilang karena faktor besar dia juga sih. Iya, lawan faktor Spanyol besar soalnya. dia juga, maksudnya pas lawan Spanyol nahan imbang. Terus juga emang mainnya bagus terus gitu. Iya. Cuma kok bisa ya, gue juga bingung dah. Maksudnya Dan Cape Verde kan lolos dari sebagai ini dia sebagai runner up grup. Aneh jadi runner up grup gitu kan karena Arab Saudi Oh iya benar. kan Uruguay nggak lolos. Uruguay nggak lolos. Arab Saudi juru kunci. Uruguay nggak lolos ya? Uruguay nggak lolos. Terus Oh iya. Arab Saudi juru kunci. Ditambah Gila, lagi gila itu. maksud gue dia tuh gak pernah menang loh. Yang Kalau menang, yang 3 seri. nomor satunya siapa? Spanyol. Nomor 1 Spanyol. Iya, Juara grup. Iya, maksudnya satu Spanyol, kedua Cape Verde gitu. Cape Verde. Cape Verde. Gitu makanya Pasti gua- orang-orang mikir semua itu Uruguay itu yang kedua tuh. Iya, iya. Iyalah. Secara Iyalah. kualitas ya pasti. Iyalah. Ngomongin di atas kertas. Valverde bos. Iya. Anjay menurut lau. Siapa lagi? Nunes, Uruguay siapa lagi? Nunes. Nunes. Gitu, Suarez udah gak ada ya. Iya, Terus bener, maksud gue, Suarez nggak ada. ya sebagai negara debutan, apalagi kipernya kemarin kan di interview, dia berharap ketemu Messi. Kejadian tuh ketemuan di 32 besar tuh ketemu Messi. Begitu kemarin supporter Cape Verde ini. Sampai besok dia pas lawan Messi kipernya bisa nahan. Wah, naik box. tuh 20 juta. Oh, lebih kayaknya. Langsung kayak CR. Followers segila langsung kayak CR. Apa tuh? Enggak dong. Minimal Taylor Swift dulu lah. Dia kan dedengkot juga Taylor Swift. Fix apalagi kan maksudnya ada momen-momen kayak Messi misalnya ngambil tendangan free kick gitu ya. Terus dia beneran bisa yang nahan. Wah, Kayaknya fix sih kalau naik. beberapa kali bakal dapat momen ya. Iya, Karena kan kayaknya kayak dapat momen. ya selain Messi nih banyak juga nih pemain bintang yang lagi naik daun juga di Argentina. Di Argentina. Iya, di Iya, iya, Kopas. Nggak coba kan maksudnya Salah satunya. ketika bener-bener Messi tuh jadi highlight gitu loh Dung. Iya, iya. pasti. Highlight yang bener-bener Pasti kayak bakal digoreng-goreng. Langsung pasti semua di mana Sama berita-berita kiper Cape Verde bisa menahan tendangan Ah, Messi. dan kalau gitu kebobolan aja. banyak jadi spotlightnya ke Messi tuh. Iya. Kira Lionel Messi bisa naklukin jadi gitu deh. Iya. Ini kan media nih kampretnya gitu tuh. Gitu. Maksudnya Messi nggak bisa golin kiper Salah. yang dipuji, ya kan? nggak ngegolin nggak Messi. menangin yang satunya. Gitu. Tapi ngomongin soal Messi, Argentina dan segala macam. Ini kan banyak juga nih kan ada kejadian lagi kan kapten Cape Verde kan dapat kasus kan. Oh iya si Rian Oh, Mendes. iya nih. Pemerkosaan. Terus Tuduhan kan- pemerkosaan. Nggak itu udah fix. Jadi kejadian itu di New Zealand. Pas Maret kemarin pas lagi FIFA Maret kemarin Series. benar, lagi FIFA Series. Gitu. Jadi ya nggak tahu ya semua. Ya kayaknya sih nggak bisa berdampak ya ke internal Tapi klub kalau ya. kayak gitu gimana Internal dong? tim. Dia jadi nggak bisa main gitu. Bisa main, Bisa cuma maksud main. gua pasti berdampak lah dengan internal tim. Ya performa bayangin lagi tim. kompak-kompaknya kan Iya, tiba-tiba kan ada baru kasus lintas begitu sejarah kan. Dan kapten lagi yang kena lagi. Kapten lagi yang Nah, kena kapten. gitu leadernya. Jadi benar-benar. Ya jadi ya benar. Apa yang tadi lu bilang performanya bakalan berpengaruh banget sih nantinya ke internal. iya ya, makanya gua kalau ngelihat ini sih sebenarnya lucu juga ya, timingnya juga pas juga nih orang nih nggak speak up ini pas Cape Verde-nya udah lolos grup. Jadi maksud gue Dan Nggak ketemu mungkin Argen. momentum juga langsung kali. dibilang, Iya. langsung dibilang settingan. Nggak tahu. Ngakak. gue kesel banget dah, kenapa sih Messi setiap golin dibilang settingan, gue heran dah. Ah, Masa kiper di setting FIFA lah, apa sih anjing. Di Nah, gol kan- gol aja. Makanya besok nih pas lawan Cape Verde nih, dia bisa bikin nahan tendangan Messi udah fix. Fix 50 juta followers. 50 juta followers. Ya Allah, ya Allah. Fix udah habis selesai itu aku nggak mau jadi kiper lagi. Iya, nggak tahu sih, umur udah 40 juga. Iya, iya. Umur udah 40. Tapi sih pencapaian terakhirnya aku pencapaian tapi terbaik gokil digolin juga ya. Messi. Masa gitu enggak lah. Tapi kan keren dong, pensiunnya adalah pernah menahan tendangan Messi. Anjay. Ntar ngomong ke cucu-cucunya tuh gitu tuh. Itu Nadeo enggak sempet. Umurnya Siapa 40. kemarin yang pas lawan Argentina Indonesia? Kipernya ya si Hernando. Oh iya enggak sempet. Hernando kan nggak, Messi kan katanya sakit.